Nathan Choaon masuk skuad timnas U23 Indonesia. Sinteyong resmi boyong 28 pemain. AFC denda 2 pemain timnas Vietnam dengan 63 juta rupiah buntut permainan kasar di Piala Asia 2023. Ya, Sinteyong ungkap alasan sebenarnya tidak panggil Cyrus Margono dan Elkan Baggett untuk perkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Berikut kami akan mencoba rangkum berita terbaru yang terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, pelatih timnas U23 Indonesia Sinteyong secara resmi akhirnya memanggil 28 pemain untuk menjalani persiapan skuad Garuda menghadapi Piala Asia U23 2024. Sebelumnya PSSI hanya merilis 27 pemain yang dipanggil, tetapi akhirnya ada perubahan. PSSI merevisi bahwa ada 28 pemain yang dipanggil untuk membela tim Merah Putih di ajang 2 tahunan yang bakal berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024 nanti. Hal ini karena skuad Garuda Muda dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Dubai, Uni Emirat Arab atau UEA mulai 1 April sampai 10 April 2024. Setelah itu pada 11 April 2024, Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal bertolak ke Qatar untuk menghadapi Piala Asia U23 2024. Dalam ajang ini, tim Merah Putih dipastikan bergabung dalam grup A bersama tim tuan rumah Qatar, Australia dan juga Yordania. Dan untuk menghadapi lawan-lawan ini, tim asuhan Sinteyong pun direncanakan bakal menjalani uji coba sebagai persiapan menghadapi lawan-lawannya. Sebelumnya itu ada yang menarik perhatian karena Sinteyong dipastikan memanggil 6 pemain abroad untuk menambah kekuatan timnas U23 Indonesia. Ya, pemain yang menarik perhatian yakni nama Nathan Choaon yang masuk skuad Garuda Muda. Padahal sebelumnya nama tidak ada di daftar tim Merah Putih, tapi PSSI akhirnya merevisi daftar pemain yang dipanggil untuk tim Merah Putih ini. Sebenarnya pemanggilan Nathan Choaon ini cukup mengejutkan karena Piala Asia U23 2024 dipastikan tidak akan bergulir pada agenda FIFA. Situasi ini membuat klub tidak punya kewajiban untuk melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Bahkan karena inilah PSSI dan PT Liga Indonesia baru sepakat untuk menunda bergulirnya kompetisi Liga 1 sampai Piala Asia U23 berakhir. Hal ini dilakukan agar klub mau melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Setelah 28 pemain dipastikan bakal diboyong oleh Sinteyong untuk persiapan tim Merah Putih, juru taktik asal Korea Selatan tersebut pun bertekad membawa timnas U23 Indonesia untuk tampil semaksimal mungkin di Piala Asia U23 nanti. Apalagi ada beberapa pemain andalannya dari Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk sampai Marcelino Ferdinand. Tentu tidak lupa pemain yang baru saja menjalani debutnya di timnas Indonesia pada beberapa waktu yang lalu yakni Nathan Choaon. Walaupun Sin juga harus kehilangan pemain seperti Elkan Baggett yang dipastikan tidak masuk dalam daftar skuad Garuda Muda. Ini dikarenakan Elkan Baggett masih dalam proses pemulihan cedera sehingga ia tidak dipanggil. Ya, meski begitu Sinteyong akan berusaha membawa skuad Garuda Muda untuk tampil lebih maksimal agar bisa meraih hasil yang terbaik. Apalagi dalam ajang ini timnas U23 Indonesia diharapkan bisa lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Dan kalau timnas U23 Indonesia lolos ke babak semifinal, mereka secara otomatis akan mendapatkan tiket Olimpiade 2024 Paris. Di tengah-tengah liga memang sulit ya untuk klub melepas pemain, tapi begitu dilepas saya berpikir harus berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan sepak bola Indonesia lebih baik dari sekarang, kata Sinteyong. Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan hukuman kepada 2 pemain timnas Vietnam buntut permainan kasar saat tampil di Piala Asia 2023 lalu. AFC belum lama ini mengumumkan tindakan indisipliner untuk pemain Vietnam. Ya, ada 2 pemain timnas Vietnam yang dipastikan mendapatkan sanksi, yakni Quat Van Cang dan Lee Pham Thanh Long. Kepastian kedua pemain Vietnam ini mendapatkan hukuman setelah AFC resmi mengumumkan tindakan indisipliner pada 31 Maret 2024. Ya, hukuman pertama didapatkan Quat Van Cang karena ia melakukan permainan kasar saat penyisihan grup Piala Asia 2023 melawan Irak.
Saat pertandingan melawan Irak ini, Van Kang melompat dan melakukan gerakan lutut yang terlalu tinggi hingga mengenai lawannya. Untuk itulah kuat Van Kang dijatuhi hukuman kartu merah. Dengan diganjarnya kartu merah tersebut, Van Kang didenda sebesar 2.000 US dollar atau setara dengan 31 juta rupiah. AFC pun memberikan waktu untuk Vietnam membayar denda ini dalam waktu 30 hari. Selain Van Kang, satu pemain timnas Vietnam lain juga dipastikan mendapatkan hukuman dari AFC. Pemain yang juga mendapatkan hukuman itu adalah Le Pham Thanh Long. Ia mendapatkan denda karena menerima kartu merah di Piala Asia. Gelandang Vietnam ini mendapatkan denda sebesar 31 juta rupiah dan diwajibkan membayar dalam kurun waktu 30 hari. Dipastikan Vietnam kena denda sebesar 63.675.800 rupiah untuk dua pemainnya buntut dari permainan kasar tersebut. Sementara itu, timnas Vietnam sendiri sebelumnya juga sudah dikalahkan timnas Indonesia di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Golden Star Warrior tersebut berada menelan kekalahan 0-1 dan 0-3 dari timnas Indonesia. Dengan buntut hasil buruk ini, Vietnam pun memecat Philippe Troussier dari posisi kepelatihan. Dan untuk itulah timnas U23 Vietnam yang bakal mempersiapkan Piala Asia U23 2024. Situasi ini membuat timnas U23 Vietnam akan ditukangi oleh pelatih Hoang Antoine. Dan rencananya Vietnam U23 akan fokus berlatih di Vietnam Youth Football Training Center mulai 5 April 2024. Setelah itu tanggal 8 April tim akan berangkat ke Qatar untuk berlatih dan berkompetisi dalam pertandingan dengan tim Yordania U23 pada tanggal 10 April sehingga menyelesaikan langkah persiapan yang terakhir. Ya, sementara itu kiper Panathinaikos B Cyrus Margono nampaknya masih harus bersabar untuk menunggu pinangan dari pelatih timnas Indonesia Sinteyong walaupun dia sudah menjadi WNI sejak 21 Maret lalu. Cyrus Margono yang berkarir di Liga Yunani tersebut punya silsilah darah keturunan Indonesia yang berasal dari sang ayah. Kemudian ia juga punya darah Iran yang diwariskan dari sang ibu. Kiper berusia 22 tahun ini memilih untuk menjadi WNI tanpa lewat jalur rekomendasi yang disodorkan oleh Sinteyong lewat PSSI dan hal tersebut menjadi titik awal mula dirinya belum dipanggil pelatih Korea Selatan tersebut ke skuad Garuda. Saat ditanya awak media terkait alasan tidak memanggil Cyrus Margono ke timnas Indonesia, Sinteyong menjelaskan bahwa dia belum melihat secara langsung permainan dari pemain berdarah Bali ini. Sinteyong secara tegas juga mengatakan bahwa walaupun pemain memutuskan untuk menjadi WNI, namun hal ini tidak menjadi jaminan pemain tersebut bisa masuk skuad Garuda. Sementara Elkan Baggett dikabarkan masih mengalami cedera saat sedang memperkuat klub asal Inggris yaitu Bristol Rovers. Pemain berpostur 196 cm ini masih berada di Inggris untuk proses penyembuhannya. Ya, Elkan Baggett sempat dipanggil Sinteyong untuk membela timnas Indonesia melawan Vietnam pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada beberapa waktu yang lalu. Namun Sinteyong harus mencoret namanya karena ia mengalami cedera. Cedera yang menimpa Elkan Baggett sepertinya cukup parah sehingga ia tidak bisa membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Lalu apa yang terjadi pada Elkan Baggett mengundang komentar dari anggota Exco PSSI Muhammad. Berbicara kepada bolasport.com, Muhammad mengakui bahwa Elkan Baggett cedera. Tentu saja Sinteyong tidak bisa memaksakan Elkan untuk tampil bersama timnas U23 Indonesia. Absennya Elkan Baggett membuat lini belakang timnas U23 Indonesia sedikit kropos. Meski begitu masih ada nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Alfeandra Dewangga yang bisa menjadi andalan pengganti Elkan Baggett.